selamat bergabung di podcast ke-21 Indo Kiwi Talk. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Baik. Baik, terima kasih buat rekan kita satu ini, Ibnu Sitompul, sudah mau ngobrol dengan kita di Indo Kiwi Talk Podcast. Sedikit introduction tentang Ibnu. Ibnu datang ke New Zealand untuk ambil gelar PhD di International Environmental Law mulai dari tahun 2016 dan lulus kemarin 2022. Ini biaya sendiri kan ya, Nu ya? Bukan beasiswa ya? Ya. Ya. Oke. Ada mungkin kasih sedikit gambaran bahwa ada perbedaan antara teman-teman Indonesia yang datang ke New Zealand dengan biaya sendiri dan yang beasiswa. Kalau biaya sendiri tentu saja tidak ada keharusan untuk segera pulang. Namun jika itu beasiswa harus segera pulang ya, Nu ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Ya. betul. Gitu. Oke, sebelum kita mulai obrolan kali ini, saya mau share video tentang Ibnu Sitompul. One second, saya share. Ya. Bisa. Oke, kita mulai. Oke. Itu tadi klipnya Ibnu dari mulai waktu masih muda sampai saat ini. Bisa kelihatan perubahannya ya. Jauh ya. Oke. No, apa namanya yang Teteh tahu tentang Ibnu itu, Ibnu dari S1, S2 dan juga S3 memang selalu ambil hukum ya atau law gitu ya. Emang Betul, passionnya betul. di situ ya, Nu ya? Iya. Benar. Kenapa? Kalau boleh juga sedikit kenapa suka dengan Karena berbau udah hukum? apa ya? Dulu awalnya saya memang keluarga semua ngambil hukum lah ya. Ngambil law mulai kakak, terus orang tua dengan papa. Jadi emang udah sering didengar cerita-cerita tentang kasus, terus tentang diskusi undang-undang atau politik segala macam. Jadi emang tertarik mulai dari usia mungkin masih SMA lah gitu ya. Jadi ya saya mikir-mikir ya kalau kita lanjutin gitu kan, ada juga yang bantu dari keluarga gitu. Jadi kalau kita kuliah gitu, kalau kita perlu nanya-nanya ya tinggal tanya ke kakak atau ke papa gitu. Jadi emang Bagus apa? Ya sekeluarga emang udah di situ ya passionnya ya. Ya betul. Oke. S1-nya di mana, Nu? Di Indo ya? Ya di Indo di Unpar Parahyangan. Parahyangan. Terus S2-nya kalau nggak salah di Melbourne, is it? Ya di Victoria Uni di Melbourne. Di Melbourne. Ambil apa tuh konsentrasinya? Corporate law. Corporate law. Nah, terus yang terakhir yang di sini di UC ya, yang ambil yang International Environmental Law. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Ibnu pilih New Zealand? Kenapa nggak balik ke Australia lagi misalnya gitu, atau ke negara lain? Kenapa pilih Ya ke? karena waktu saya rencana untuk ngambil S3 gitu kan, kita rencana memang mau biaya sendiri biar nanti biar ada jangka panjangnya gimana gitu, biar bisa tinggal di negara lain. Kemudian kita pertama yang paling kita lihat pertama tuh ya biaya kan, biaya. Karena kalau biaya sendiri ya uang sendiri gitu kan. Jadi saya memang lihat beberapa tempat, salah satunya New Zealand gitu. Jadi New Zealand kalau kita ngambil S3, kuliah S3 biayanya kan domestik ya. Kita dianggap local student. Jadi jauh lebih murah gitu daripada international student. Tapi kalau di Australia enggak. Di Australia international student. Ya. Dan kalau kita ya betul. Kalau kita di New Zealand karena kita domestic student, terus istri kita atau spouse itu dapat visa working visa full. Bisa di mana aja kerjanya ya? Ya kerja di mana aja
full time. Dan karena Ah. kerja di mana aja full time, otomatis anak kita ikut visa istri dan dia jadinya dianggap Domestik. seperti domestik dan sekolah gratis, medical Istri ya. gratis. Hmm. Alhamdulillah. Oke, that's good. Baru tahu Nice Tata ya. soal yang apa biaya Benar, domestik benar. itu. Tata pikir sama seperti yang lain jadi consider international. Enggak, Oke. ya. Jadi Jadi emang Mhm. ada beberapa, ya kan. Hmm. Tapi yang di sinilah yang bahasa Inggris gitu kan. Kebetulan dia Hmm. memang bahasa Inggris juga, jadi anak-anak nanti gampang Hmm. adaptasi gitu. Itu juga Oke. salah satu alasan kenapa. Oke. Kalau boleh Jadi tahu dulu, Australia nggak begitu ya? Ya kalau Sorry. Australia beda. Kita Hmm. jadi biayanya international student, just mahal kan. Iya. Terus istri dapat visa kerja nggak kalau di Australia? Dapat tapi 20 jam juga. Oh, part time. Dia Oh, bukan part visa time. bukan visa kerja, kalau di sana bukan visa kerja, dia visanya ya spouse visa, independent visa. Oh, berarti kalau gitu anak-anak juga kalaupun sekolah juga akan Iya, consider international Bayar student. sendiri. Wow, Iya, betul. banyak ya biayanya ya. Oke. Oke. Mm-mm. Ya. Jadi cuma New Zealand aja nih yang menawarkan opsi itu tadi bahwa PhD bayarannya domestic fee, kemudian istri dapat apa namanya visa kerja full time, anak-anak juga tercover itu cuma di New Zealand aja ya. Iya. Negara lain yang Ya, Ibu tahu yang seperti ya negara yang saya tahu yang lain ya cuma New Zealand. Cuman ada Hmm. beberapa negara yang kuliahnya free tapi bahasanya bukan bahasa Inggris. Dan Oh, ya jadi agak sulit juga kan. Nanti istri ya. kita Ya, otomatis mau Nggak bisa kerja juga susah kerja. bahasanya apa kan? repot. Iya, iya, iya. Ya, ya, kayak Jerman mungkin gitu ya. Iya, iya, Iya betul. bisa jadi ya Jerman. Oke. Ya, ada lagi Cak Enggak, pertanyaannya? all good ya. Nggak. Nah, tadi itu cerita S1 di Indonesia, S2 di Melbourne, nah terus S3-nya di New Zealand dan sampai sekarang betah tinggal di New Zealand ya. Kayaknya Iya. lama di sini. Nah, gimana proses adaptasi dengan lingkungan belajar baru dan adaptasi kehidupan baru? Ya mungkin Melbourne sama Christchurch nggak gitu beda jauh ya, sama-sama dingin ya, dan unpredictable ya musimnya. Iya. Tapi gimana itu proses adaptasinya, suka dukanya? Iya. Apalagi kan ada keluarga yang dibawa ya. Iya. Kalau adaptasi dari segi kalau perkuliahan sih nggak begitu sulit karena kebetulan kalau di New Zealand kita ngambil kuliah S3 itu kan kita langsung terjun research ya kan, langsung kita masuk tahun pertama langsung bikin proposal, langsung research ya kan. Jadi kita kebanyakan memang ngerjain sendiri di office yang udah disediain gitu atau di rumah. Nah, sedangkan kalau di negara-negara lain kan kita contohnya kalau di Amerika kita harus kuliah dulu 2 tahun di Baru kuliah research. metodologi atau kuliah cara nulis, nah baru kita riset. Di situ mungkin ada adaptasi karena kita ketemu teman-teman lain di kelas kan. Kalau ini kebanyakan kita emang sendiri. Jadi kalau saya bilang agak lebih adaptasinya lebih mudah sih. Kalau dari segi perkuliahan. Cuman kalau dari kehidupan memang agak beda. Saya datang ke sini kebetulan tahun 2016 ya. 2016 itu saya datang sendiri, datang turun ke kota Christchurch, di pusat kota itu masih waktu itu 2016 selesai demolish building-buildingnya. Nah itu jadi city benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Jadi saya agak shock juga pas datang turun. Nah ini kota Christchurch kok nggak sesuai sama di gambar gitu kan? Jadi Jangan salah pilih kota nih. Gitu. iya, terus saya datangin yang iconic building lah kayak Cathedral Square apa segala macam. Kok nggak ada gitu kan, mana sih yang digambar? Oh ternyata memang saya baca-baca ya habis gempa 2011 terus semua building baru selesai demolish tahun 2016. Jadi ya itu agak sulit juga pas awal-awal untuk menyesuaikan karena saya datang dari Jakarta gitu kan. Terus juga agak sulit. Nah, setelah lama-lama mulai pembangunan ya lama-lama kita suka gitu kan tinggal di sini. Tapi ya begitulah. Kalau dari segi ya kalau kita bisa tahu lah kita orang Indonesia pindah ke Christchurch atau ke luar negeri, ya otomatis adaptasi kita harus bisa semuanya sendiri kan, nggak ada yang bantu di rumah, ngantar anak sekolah sendiri, terus ya nyuci piring sendiri, bersihin rumah sendiri ya. Pertama awal-awal tahun ya agak sulit juga, cuman lama-lama Bagi-bagi waktu terbiasa. ya.
Terutama kalau Bagi misalnya ada waktu anak susah, sakit, kalau iya, anak betul, sakit harus ditaruh di rumah, misal kebetulan mhm, misalnya istri kerja segala macam, mungkin iya, itu yang jadi tantangan ya. Kayaknya rata-rata ya bener bener, memang jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir kita tuh beruntung banget ya waktu di Indonesia, begitu banyak iya asisten atau helper yang iya bisa iya, bantu gitu, ataupun kita bisa betul, hire orang karena sangat Mhm, affordable iya ya, sangat-sangat mhm, iya, terjangkau kan harganya. Sedangkan di sini aduh babysitter aja berapa sih jam sekarang? betul. Terus 17 nggak ada keluarga juga buat iya, dititipin ya? mhm, Bener, iya, heeh heeh. iya Ya gitu, gitulah, gitu, itu paling suka dukanya kita mhm, awal-awal ya semua harus sendiri gitu kan. mhm. mhm. Belanja juga kita karena baru awal awal datang dari Indonesia semua kita compare harganya, "Oh ini mahal," gitu kan. Dikursin ya? Iya, awal-awal semua di-compare, "Ini kalau dirupiahin mahal nih," gitu. Jadi Mhm. itu Apalagi awal-awalan, setahun 2 tahun oh, awal. Kayaknya mhm, itu hal yang sama yang setiap orang Indonesia lakukan saat pindah ke negara lain ya, Iya selalu, iya, "Aduh ini kecap ABC," sorry kok menyebut merek. Misalnya kecap misalnya, "Oh ini segini satu botol," padahal di Indo berapa gitu, bisa dapat 10 bener, botol mungkin. Tapi makanya, lama-lama ya kalau kita seperti itu susah ya, kita nggak akan makan. mhm, mhm. Seperti itu. Oke. Iya, Nah, tadi kan ini udah cerita. Nah, di antara mmm, banyak hal yang, Ibnu laluin ya saat proses adaptasi, kira-kira momen berkesan apa sih yang Inu pernah, alamin yang istilahnya bakal berbekas, yang selalu akan diingat? kalau di sini tuh yang yang pertama saya apa namanya, yang paling berkesan kalau di New Zealand ya, mungkin Mmm, beda dengan negara lain, itu, mmm, te tetangga-tetangganya ramah ya, mmm, orang-orang sini sangat ramah. Jadi, saya awal datang ke sini sendiri, ya kalau kita sendiri kan kita di rumah masih kosong segala macam, tiap hari kita bangun pagi jalan gitu kan, mmm, jalan kita mhm, jalan keliling 1 blok atau jalan mhm, agak mhm, jauhan ke mana-mana. mmm, Nah itu mhm, orang-orang, biasa selalu nyapa, malah saya agak-agak, mhm, dia selalu morning gitu kan atau apa gitu. mhm, Nah, saya agak-agak, "Ini harus bales nggak ya?" Gitu. Kalau dibales dibales kayak apa, SKSD apa gimana, ternyata ya itu yang ya, saya berkesan. Jadi hampir semua yang mhm, saya lewati mereka selalu nyapa kalau pagi. mhm, Nah mhm, mungkin, mhm, siang juga, sore juga. mhm, mhm. Nah jadi Pokoknya kalau itu papasan gitu momen ya pasti kalau nyapa ya? papasan, mhm, Mhm, nyapa mhm, gitu. Jadi ya lama-lama kita mhm, terbiasa, oh mungkin ya udah kita nyapa juga. Karena di mhm. Indonesia kan kita jarang ya nyapa-nyapa Jarang. orang gitu kan, Mhm, heeh. mhm, Nah itu yang paling berkesan. Nah kemudian setelah kita, pindah baru masuk ke rumah baru gitu ya, tetangga mhm, datang, ya kan, mmm, datang mhm, bilang, "Kamu baru ya datang?" Gitu, kenalin mhm, diri, sama kayak kenalin. kita di Indonesia lah ya. Mhm, Nah, mhm, jadi beda mungkin dengan negara western lainnya gitu. Jadi mhm, dia mhm, datang ngenalin diri segala macam, mhm, eee, apa, menawarkan mau dibantu nggak, terus kita bilang nggak, mhm, belum perlu gitu kan, karena mhm, belum ada mhm, barang. Nah, itu sih mhm. momen awal yang paling berkesan, jadi kita juga, oh ternyata kotanya kosong gini tapi tapi orangnya ramah ya gitu. iya, iya, iya. Tapi Iya, ini dari 2016 sampai saat ini, itu ngelihat nggak, apa kan tadi kan Ibnu bilang pas Ibnu datang, Siti kosong. Oh, nah sekarang mmm, tentunya setelah sekian tahun ini, gimana Inu merasa melihat perkembangan yang cukup signifikan? Karena oh jujur iya, aja kan, dari pas kita gempa itu 2010 kan, butuh waktu 5 tahun. mmm, 6 tahun Mhm, untuk semuanya bisa demolish kemudian di-rebuild. Nah, kalau menurut saya pribadi sejak saat itu saya ngeliat cukup cepet ya progresnya gitu dibandingkan mhm, saat mhm. demolition. Gimana menurut Ibnu? Iya iya, sampai kalau sekarang kan 2023 ya kan berarti, eee, Tahun. ya sangat sangat berbeda kalau kita datang ke city itu udah sangat beda gitu kan, udah kayak kota baru lah, kota baru. mhm, Jadi, kalau sekarang datang ke sini itu saat yang pas karena, rebuilding hampir selesai kan, Mhm, kecuali mhm, mhm. gedung-gedung yang lama yang harus, makan waktu lah gitu ya. Mhm, Tapi mhm, kota udah begitu, udah beda banget mhm, sama 2016. Nah, mhm. bagusnya juga, jadi kota-kota ini, gedung-gedungnya di City itu juga udah mulai lebih aman kan, aman Iya, gempa. Nah mungkin yang iya. makan waktu itu iya, karena memang gedungnya biar lebih aman dari gempa gitu. Nah Iya. itu kota sekarang, ngelihat kotanya udah begini kita mau ninggalinnya juga sayang gitu. Oke, jadi ada Iya, plan bakal di sini ya, semoga semoga bisa iya apa, insyaallah mudah-mudahan, oh tapi ya, nggak tahu belum ada jalannya. iya. Nah, jadi terkait dengan udah hmm, oh, sorry, ya, no, no, go jadi ahead. udah PR ya?
atau gimana? Belum, belum. Belum. Oh, masih Bu? Oh, masih Belum. pikir-pikir dulu nih. Mungkin Ibnu bisa cerita nih terkait dari Ah. pertanyaan Endah. Untuk Hmm. teman-teman yang belajar di New Zealand, PhD dan biaya sendiri, itu bagaimana sih proses setelah lulus? Apakah langsung dapat kayak semacam izin kerja segala macam, kemudian dari situ kita bisa apply buat Ah. PR? Apa tracknya PR Hmm. itu bagaimana kansnya untuk yang ambil PhD? Nah, kalau kita ambil PhD atau ngambil S2 research banyak semuanya gitu ya, semua ngambil kuliah di sini, setelah kita lulus, kita dapat bisa apply untuk namanya post study working visa, ya kan? Kalau S3 saya dapatnya 3 tahun. Jadi itu dikasih oleh pemerintah New Zealand untuk kita nyari kerja. Ntar setelah kita dapat kerja, ya kalau sesuai dengan requirement yang dikasih sama imigrasi, dan kita bisa poinnya cukup untuk daftar residen visa dulu selama 2 tahun kan. Residen nanti kalau udah dapat baru daftar PR. Nah, jadi emang dikasih 3 tahun. Ada juga yang 2 tahun. Nah, saya sekarang pakai visa itu. Oke, jadi post study visa 3 Post study tahun. working. Ya, Post study working visa. 3 tahun, setelah itu boleh apply untuk PR. Kalau Residen kayak. dapat kerja pada saat itu ya. Kalau dapat kerja. Pas dapat kerja ya. Make sense ya. Ya. Nah, ada lagi. Oh ya. Nah, jadi apa nih pesan dan kesan untuk teman-teman yang ingin belajar di New Zealand, yang mungkin pengen lanjut studi di New Zealand, yang bisa Ibnu bagikan? Ya, tips. Ya pertama kalau udah mikir mau ke New Zealand ya go for it gitu kan, karena New Zealand ini kotanya negaranya bagus ya, terutama untuk kita yang suka alam, suka traveling gitu kan. Jadi terutama South Island gitu kan. Kalau kita kuliah di UC for example, kita kuliah di UC, malah challenge salah satunya gimana kita biar nggak keluar jalan-jalan gitu. Karena tiap Sabtu Minggu jadinya kita keluar gitu kan, trekking atau apa, malah keteteran kuliah. Tapi ya itu, jadi kalau memang udah mikir mau kuliah di New Zealand, ya itu pilihan yang bagus menurut saya, karena kota ini bagus, kampusnya juga bagus, orang-orangnya ramah, jadi mendukung kita buat bisa lulus dengan nilai yang baik lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah ke New Zealand ya go for it gitu. Oke, that's good. Terkait dengan hobinya Ibnu jalan-jalan, I think I share with you ya. Kalau Ibnu dan keluarga punya YouTube channel, namanya The Citompul Crew. Iya. Buat teman-teman bisa cek YouTube bisa cek nanti channelnya. linknya kita taruh di deskripsi. So Ibnu sama anak-anak dan keluarga kalau lagi jalan-jalan suka bikin konten juga. So ya buat teman-teman yang mau berlibur atau mau cari tahu bagaimana sih kita kebanyakan orang menghabiskan waktu di New Zealand, ya bisa visit YouTube-nya Ibnu, The Citompul Crew. Oke. No, thank you banget udah ngobrol banyak. Nah, terakhir ini Ibnu ada kasih ke saya the quote of the day. Jadi saya mau share quote of the day yang Ibnu share itu. Alright, ini quote of the day dari Ibnu. Bisa di-share kenapa Ibnu kasih ini ke Teteh? Ya, jadi kan intinya kita harus karena saya punya anak gitu kan, jadi kita harus mendidik anak kita atau generasi ke depan ini lebih biar jadi orang-orang yang kuat lah gitu ya. Karena kalau mereka karena sekarang banyak banyak kemudahan buat mereka dibanding tahun-tahun saya dulu gitu kan. Jadi takutnya keenakan main game, keenakan jalan-jalan, yaitu tadi kalau a weak man gitu kan, jadi weak, dan jadi nanti kita ke depannya ada hard time gitu kan. Nah, jadi kalau bisa ya ini salah satu yang saya baca dari artikel juga. Ini pas saya lewat baca ini, wah ini bagus nih, memang kita harus membangun generasi yang lebih ini lebih kuat lagi. Resilient gitu ya. Iya. Iya, Teteh juga come across salah satu kayak klip gitu di sosial media tentang hal ini. Jadi katanya
Oh, oke. Generasi yang di tahun 20-an atau zaman perang dulu itu kan hard time. Jadi mereka strong. Mhm, Jadi mereka mhm, terbentuk ya individu mhm. yang tangguh-tangguh. Nah, dari mereka itulah ekonomi naik atau segala macam sehingga segalanya mulai terlihat membaik kan dibandingkan zaman Good perang. times. Ya. Yeah, Nah, Mhm. dari situ karena kita udah segalanya nyaman, apa-apa mudah, orang jadi malas ya kan? yeah, jadi Iya. weak. Jadi weak man, ya dan Heeh, karena weak man itu orang jadi ya nggak akan setangguh orang yang dahulu, seperti itu, iya, iya. Mhm. kurang lebih gitu. Kalau Oh, dari sisi ekonomi, nah kamu ada? Iya. Iya dong. hard time create strong man. Jadi zamannya, depression itu kan hard Mmm, time ya? iya, Mhm. Mmm. mmm, Terus dari situ kita terus bangkit, create, ekonomi udah mulai membaik, create good times. Tapi good times kayak kemarin, interest rate mmm, hampir zero ya, itu iya, kan good times Mhm. buat everybody. Akhirnya banyak mhm, yang ambil, hutang. iya, Nggak berasa Mhm. sekarang karena hutang naik, terlalu tinggi, mmm, interest rate harus dinaikin nih, gitu iya, kan. Create hard time lagi kan, iya, iya, akibat Iya. akibat, ekonomi yang, interest rate-nya terlalu rendah, jadi kan keenakan kan, gitu. iya, Iya. Itu ibarat orang yang dikasih drug terus jadi addicted, Mhm. gitu ya. iya, Begitu drug-nya diambil, withdrawal, ah, hard time iya, lagi, iya jadi gitu. Iya. langsung hard time lagi, iya, iya. Nah, Dan sekarang kita alami hard time nih, karena mhm, interest rate-nya udah mulai naik kan, iya, drug-nya diambil kan, yang addicted mhm, jadinya udah kelimpungan sekarang. mhm, Itu mhm, kalau dari Iya. sisi ekonomi. iya, iya. Mhm, Iya kadang-kadang apa ya, ya tadi hidup itu nggak selalu lurus ya, selalu pasti mhm, ada naik Mhm. turun segala macam. Tapi ya, thank you banget Nu udah sharing ini quote Iya. of the iya, day-nya, and Iya. bagus. reminder juga Sama-sama. kita apalagi Mhm, sekarang generasi anak-anak Iya. kita ya gadget Jadi everywhere. gitu Teh, nah, bagusnya ini kan lagi kebetulan ini kan kita anggaplah misalnya ini kita lagi good time pun, Ya, ya kalau mhm, bisa ya. jangan sampai generasi ke depannya itu jadi weak man, tetap aja kalau bisa Yes, good tetap time, hard tetap, ya kan, ya, strong ya, man heeh, gitu kan. ya. ya, Ya Tapi makanya itu. ya, ya, iya, jadi intinya di situasi apapun kita harus bisa meng-create Mhm. generasi penerus yang Iya, resilient, yang tangguh, mhm, ya kan, betul, seperti mhm, itu. Dan itu setuju. memang adalah tugas-tugas kita, orang tua ataupun ya Mhm. generasi adult yang ada sekarang gitu kan, Yang sekarang. seperti itu. Setuju. Oke. Alright, Ibnu, terima kasih banyak sekali lagi buat waktunya, sudah mau ngobrol-ngobrol dengan, kita di Indo Kiwi Talk Podcast. Ya semoga teman-teman yang menonton, video atau klip hari ini, bisa mengambil, informasinya dan ya jangan lupa nanti coba, visit The Sitompul Crew YouTube channel. Thank you. ya. Thank you Teh. Sama-sama. Thank you, Nu. Thank you Ya semuanya. terima Makasih, kasih semua. Oke, ya bye. makasih, Bye-bye. bye.